kita sedang menuju masa keemasan. Dan semua ini dimulai dari Prabowo Subianto, dari jiwa ikhlas yang pernah diramalkan oleh Gus Dur, dan dari sebuah ramalan bahwa Indonesia akan memimpin peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Saat negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, dan Cina sibuk saling unjuk kekuatan, tiba-tiba dunia menoleh ke arah satu negara di Khatulistiwa. Negara yang selama ini dianggap diam, dulu dijajah, sering diremehkan, tapi kini justru mulai bangkit dan mulai mengambil peran dalam dunia internasional. Negara itu adalah Indonesia, dan titik baliknya dimulai ketika Prabowo Subianto bertemu Vladimir Putin di Moskow. Sebelum kita bedah satu persatu 9 poin fakta tersembunyi yang bikin merinding, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, ramalan Gus Dur, Prabowo akan dibutuhkan saat dunia kacau. Prabowo itu keras tapi ikhlas. Dia akan dibutuhkan bangsa ini ketika dalam keadaan sedang genting. Ucapan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau disebut Gus Dur dulu dianggap ini adalah sekedar ucapan biasa. Hari ini terasa menjadi sebuah nubuat besar. Gus Dur membaca zaman sebelum banyak orang sadar, dan kini di tengah dunia yang bergejolak, Prabowo tampil sebagai pemimpin yang tidak ikut gaduh, tapi menenangkan, tidak ikut perang, tapi membangun. Prabowo bukan sedang mencari panggung, ia sedang menyiapkan masa depan bangsa dengan cara yang bahkan tak banyak orang sangka. Membuka kerjasama besar dengan Rusia tanpa meninggalkan siapapun. Yang kedua, kerjasama Prabowo Vladimir Putin. Indonesia tidak lagi diremehkan negara besar. Pada Juni 2025, Prabowo bertemu langsung dengan Vladimir Putin. Hasilnya, kerjasama energi nuklir damai bersama Rosatom, pembangunan bandar antariksa di Pulau Biak, Papua, platform investasi senilai $2 miliar RITNIP, kolaborasi AI, transportasi, dan pendidikan tinggi. Bandar antariksa Biak akan menjadikan Indonesia salah satu dari sedikit negara di dunia yang punya peluncuran roket aktif, sejajar dengan Amerika, Cina, India, dan Rusia. Yang ketiga, ramalan Syekh Nazar Hussein, Indonesia akan memimpin dunia Islam dengan ilmu. Dari timur akan bangkit satu negeri yang disegani, bukan karena pedang, tapi karena ilmu, teknologi, dan keadilan. Negeri itu adalah Indonesia. Itulah yang diucapkan oleh Syekh Imran Nazar Hussein, seorang pakar eksatologi dari Trinidad Tobago. Ramalan ini semakin nyata. Indonesia tidak ikut perang, tapi membangun energi bersih. Indonesia tidak menekan negara lain, tapi menawarkan solusi. Indonesia tidak menjajah, tapi mencerdaskan lewat teknologi dan pendidikan. Bandar antariksa Biak bukan hanya proyek sains, ia adalah lambang kemandirian, simbol bahwa Nusantara kini bersiap ke antariksa. Yang keempat, diplomasi multiporos. Indonesia mulai diperhitungkan di dunia internasional. Prabowo mengunjungi Moskow, menjalin kerjasama dengan Rusia, bertemu dengan Vladimir Putin, tapi tidak memusuhi Amerika, tidak menjauh dari ASEAN, tidak menurunkan hubungan dengan Cina. Strategi ini disebut diplomasi multiporos. Hanya negara kuat dan berdaulat yang bisa memainkan banyak jalur diplomasi tanpa menjadi pion. Dan ini semua berangkat dari prinsip dasar luar negeri yang dulu ditegaskan oleh Bung Karno dan kini dilanjutkan oleh Prabowo. Yang kelima, dunia mulai melihat ke Pulau Biak. Pulau Biak dulunya dianggap terpencil, tidak ada orang yang tahu. Tapi kini
jadi titik peluncuran satelit Indonesia dan dunia, jadi pintu teknologi strategis Asia Tenggara, jadi ikon kedaulatan antariksa Indonesia. Dia akan menjadi Cape Canaveralnya Indonesia. Di masa depan, generasi muda Papua bisa jadi astronot Indonesia yang pertama. Sebuah peradaban baru telah dimulai dari timur Indonesia. Yang keenam, kebangkitan bukan omong kosong, investasi dan teknologi nyata. Indonesia tak lagi jadi ladang bahan mentah. Melalui kerjasama Prabowo dan Vladimir Putin, kita bangun pembangkit listrik nuklir modular atau SMR. Kita kembangkan AI dan riset teknologi tinggi. Kita bangun platform investasi strategis dengan dana miliaran euro. Ini bukan proyek fiktif, sudah ditandatangani, sudah dimulai. Dunia mulai sadar, Indonesia sekarang punya arah, punya strategi, dan punya pemimpin yang serius. Yang ketujuh, Gus Dur dan ikhlas, kunci kepemimpinan Prabowo. Gus Dur tak pernah sembarangan dalam berucap. Ketika beliau mengatakan Prabowo adalah orang paling ikhlas untuk Indonesia, itu bukan sekedar pujian, tapi sebuah nubuat besar. Dan hanya pemimpin yang tidak haus pencitraan yang bisa membuka jalan diplomasi di tengah panasnya dunia, mengambil keputusan strategis yang berpihak kepada rakyat, mengorbankan ego pribadi untuk kebaikan bangsa. Ikhlas adalah energi yang tak terlihat, tapi dampaknya bisa mengubah arah sejarah dan peradaban. Yang kedelapan, bukti Indonesia tidak takut berdiri sendiri. Banyak negara takut kalau tidak didukung Amerika atau Cina. Tapi Indonesia di bawah Prabowo justru menawarkan narasi baru, kemandirian yang bersahabat. Kita bisa kerjasama dengan Rusia, tapi juga jalin komunikasi dengan NATO. Kita bisa bicara dengan G7, tapi juga solid di BRICS dan ASEAN. Indonesia mulai jadi penengah dunia, bukan sekedar pelengkap dunia. Yang kesembilan, saatnya kita sadar, inilah momen kebangkitan Nusantara. Indonesia tidak butuh pujian dari luar negeri untuk bangkit. Tapi saat dunia mulai melirik ke arah kita, itu tandanya kita sudah di jalan yang benar. Kita tidak lagi disebut negara berkembang, kita sedang menuju masa keemasan. Dan semua ini dimulai dari biak, dari Prabowo Subianto, dari jiwa ikhlas yang pernah diramalkan oleh Gus Dur, dan dari sebuah ramalan bahwa Indonesia akan memimpin peradaban dunia dengan ilmu dan keadilan. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.